Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Anitasya dengan NIM 1804043. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 6A Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi penyelesaian konflik yang merupakan salah satu materi di dalam salah satu mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik. Nah, mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftu MPD MA serta Ibu Rika Sartika MPD. Strategi penyelesaian konflik yang akan saya jelaskan itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua ada mediasi, dan yang ketiga itu ada arbitrasi. Jadi sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mengenai negosiasi, arbitrasi, dan juga mediasi, saya akan lebih dulu menjelaskan mengenai apa sih manfaat dari adanya resolusi konflik. Dengan adanya mata kuliah ini dapat membantu kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan baik dan benar serta tanpa kekerasan. Dan selain itu juga mata kuliah ini memberikan kita pelajaran mengenai bagaimana strategi untuk menyatukan visi dan misi, pembagian kerja serta menjalankan tugas, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya konflik. Resolusi konflik juga mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain. Baik, kita mulai pada penjelasan yang pertama. Yang pertama itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini merupakan cara penyelesaian konflik melalui diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga hasil yang didapat itu dapat juga diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Nah, secara singkat, negosiasi ini dapat dikatakan sebagai suatu seni untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Nah, negosiasi ini dilakukan karena adanya 2 alasan. Nah, alasan yang pertama itu dilakukan untuk mencari sesuatu yang baru dan tidak dapat dilakukan secara sendiri. Misalnya antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga suatu barang. Negosiasi ini tidak menimbulkan suatu konflik atau suatu sengketa. Nah, yang kedua adalah negosiasi untuk memecahkan suatu konflik atau suatu persengketaan. Di dalam sebuah negosiasi tidak ada pihak ketiga, karena yang menjadi pihak-pihak dalam sebuah negosiasi tersebut adalah orang-orang yang berkaitan atau orang-orang yang bertikai antara satu dengan yang lainnya. Mereka itu memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui jalur negosiasi. Nah, yang kedua ini adalah penyelesaian konflik dengan cara mediasi. Apa sih penyelesaian konflik dengan cara mediasi? Jadi, mediasi itu merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah yang netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Nah, pihak ketiga ini bertugas untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik atau yang memiliki pertikaian untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak ini. Penyelesaian konflik yang terakhir itu adalah arbitrase. Nah, arbitrase itu sendiri merupakan bentuk penyelesaian konflik di luar pengadilan, di mana pihak yang bersengketa atau pihak yang memiliki konflik itu mengangkat sebuah pihak ketiga atau arbiter untuk membantu mereka dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Nah, keberadaan pihak ketiga atau arbiter ini harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang memiliki pertikaian atau konflik, karena keputusan dari arbiter ini merupakan keputusan akhir yang mengikat dan harus diterima oleh semua pihak. Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik jika suatu mediasi itu tidak bisa diselesaikan, atau jika para anggota yang memiliki konflik sudah tidak dapat menemukan jalan lain atau alternatif lain untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Jadi di sini ada 3 perbedaan dari mediasi dan juga arbitrasi. Nah, yang pertama itu di dalam mediasi pihak ketiga itu merupakan suatu pihak yang berfungsi sebagai penengah dan hanya memberikan saran. Sedangkan pada arbitrasi, arbiter itu bisa memberikan keputusan atau mengambil putusan akhir dalam suatu masalah. Yang kedua, dalam mediasi biasanya hasil yang didapat itu bersifat win-win solution. Nah, sedangkan di dalam arbitrasi, hasil yang didapat itu cenderung bersifat win-loss judgment.
Nah, yang ketiga itu, jika pada mediasi, saran dari mediator itu hanya digunakan sebagai suatu saran dan tidak mengikat, sehingga pihak-pihak yang bertikai itu bisa menyelesaikan secara sendiri bagaimana keputusan yang akan mereka ambil akhirnya. Sedangkan pada sebuah arbitrasi, saran tersebut merupakan sebuah hal yang mengikat dan merupakan sebuah keputusan akhir yang harus diterima dan disetujui oleh semua pihak. Untuk mendapatkan hasil akhir yang bersifat win-win solution, maka antara satu pihak dan pihak lain yang bertikai atau yang memiliki konflik harus menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan tidak menguntungkan hanya di salah satu pihak saja, sehingga sama-sama pihak itu merasa diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.